Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah siaran audio Pendidikan Agama Islam. Siaran audio ini ditujukan kepada siswa tingkat menengah, atas, dan kalangan umum di seluruh Indonesia. Siaran ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas kreatif konten production pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Yang Terhormat Bapak Asrizal Wahdan Milsa MPD. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Siti Nur Azizah, saya dari kelas B19 dengan NIM 238113077. Mahasiswa PJJ PAI Universitas Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon. Hadir untuk sedikit memberikan materi mengenai rekam penyakit hati. Setelah mendengar siaran audio ini, diharapkan pendengar dapat memahami dan menghayati dampak buruk yang harus dihindari dari penyakit hati, nifaq, ghadab, dan keras hati. Mengamalkan sifat jujur, tanggung jawab, dan santun sebagai cermin dari pemahaman sifat-sifat tercela tersebut. Islam dalam pandangan para pemikir memiliki sistematika ajaran yang sangat kompleks dan menyapa berbagai problema kemanusiaan. Hal tersebut dimungkinkan Islam mempunyai akar sejarah yang panjang tentang proses permanusiaan manusia. Kehadiran Nabi di negeri Arab sebagai Rasul bisa dimaknai dalam rangka pembebasan demi kesejahteraan dan kedamaian manusia sebagai penghuni bumi melalui ajaran yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah-Nya. Namun, sepeninggal Nabi Muhammad SAW, tidak ada lagi sumber lain yang dapat ditempati untuk bertanya jika dalam keseharian para sahabat mendapati hal-hal yang dianggap serius dan memerlukan penjelasan selain Al-Quran dan hadis yang ditinggalkan oleh beliau, yang akhirnya menjadi bibit konflik dan perselisihan di antara umat Islam sendiri, khususnya mengenai syariat Islam. Penyakit hati yang pertama, munafik atau nifaq. Munafik, kata benda dari bahasa Arab munafikun, plural munafikun, adalah terminologi dalam Islam untuk merujuk pada mereka yang berpura-pura mengikuti ajaran agama tetapi sebenarnya tidak mengakui dalam hatinya. Munafik artinya orang yang nifaq. Nifaq secara bahasa berarti ketidaksamaan antara lahir dan batin. Jika ketidaksamaan itu dalam hal keyakinan, hatinya kafir tetapi mulutnya mengatakan beriman, maka ia termasuk nifaq iktiqad. Pada zaman Rasulullah SAW di Madinah, ada munafik-munafik jenis ini dengan gembongnya bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Nifaq jenis ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 8 berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yang artinya, dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Oleh karena kemunafikan itu masalah hati yang tersembunyi, maka tidak seorang pun yang bisa memastikan seseorang itu munafik atau bukan. Bahkan sahabat sekalipun Umar bin Khattab pun tidak mengetahuinya. Hanya seorang sahabat yang tahu satu persatu orang-orang munafik di Madinah waktu itu. Dia adalah Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah mengetahui siapa saja orang-orang munafik karena Rasulullah SAW memberitahukan kepadanya.
Ketiga, jika diberi amanah, dia berkhianat. Jika tanda-tanda munafik tersebut ada pada seseorang, hendaklah orang itu diwaspadai supaya tidak dijadikan pemimpin bagi umat Islam. Namun, yang lebih penting dengan memperhatikan 3 tanda-tanda munafik ini, kita mewaspadai diri kita agar jangan sampai kemunafikan hidup dalam jiwa. Macam-macam nifak. 1. Nifak akbar atau nifak besar adalah seseorang yang menampakkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, sementara dirinya menyembunyikan apa-apa yang dapat membatalkan sebagian atau seluruh perkara tersebut. 2. Nifak asghar atau nifak kecil adalah seseorang yang menampakkan kesalahan secara terang-terangan sementara dia menyembunyikan hal-hal yang bertentangan dengannya. Sifat orang munafik yang lainnya itu sedikit amalan ketaatannya, malas ketika melakukan ibadah yang wajib, dan riya terhadap amalan ibadah tersebut. Contoh perbuatan nifak. 1. Tidak mampu menegakkan sholat kecuali dengan malas-malasan. 2. Hanya berpikir jangka pendek, yaitu kekayaan duniawi semata. 3. Terbiasa dengan kebohongan, ingkar janji, dan khianat. Nah, bagaimana sih cara menghindarkan diri dari perilaku munafik? Yaitu 1. Berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Membiasakan diri dalam keadaan wudu. 3. Memperbaiki setiap keburukan dengan berbuat baik kepada orang lain. 4. Menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa, mulai dari yang kecil sampai yang besar. 5. Senantiasa takut kepada Allah dan mengingat kematian. Tidak menerima amanah yang kita rasa tidak sanggup memikulnya. Selanjutnya, mengingat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat. Penyakit hati yang kedua, ghadab atau marah. Ghadab secara bahasa artinya keras, kasar, dan padat. Orang yang marah atau pemarah disebut ghadib. Secara istilah, ghadab berarti sikap seseorang yang mudah marah karena tidak senang terhadap perlakuan atau perbuatan orang lain. Bentuk-bentuk sifat marah sangat beraneka ragam, seperti menampakkan wajah yang cemberut, mata yang melotot, berkata-kata kasar dan kotor, ataupun berbentuk tindakan yang merugikan orang lain. Ciri-ciri ghadab yaitu mudah marah, mudah tersinggung, membesarkan masalah kecil, berkata-kata kasar, dan mencaci maki. Tingkatan sifat marah. 1. Tafrid. Tafrid berarti marah yang lemah. Tafrid bisa dikatakan sebagai tingkatan marah yang sangat rendah, bahkan cenderung tidak tampak. 2. Ifrat. Ifrat merupakan kebalikan daripada tafrid, ialah marah yang berlebihan. 3. I'tidal. I'tidal berarti marah yang sedang, ialah kondisi amarah yang sederhana, tidak berlebihan seperti ifrat, tidak juga seperti tafrid yang tidak pernah marah. Contoh perbuatan ghadab atau marah. 1. Bersikap angkuh kepada orang lain. 2. Merusak sesuatu yang ada di sekitar. 3. Tidak bisa berdiskusi, kompromi, atau berbicara dengan lain-lain. 4. Mengucap orang yang menyebabkan marah. 5. Wajah kusam, suram, dan cemberut. Nah, cara menghindarkan diri dari sifat ghadab antara lain: menahan diri, berdiam diri, memberi maaf, merubah posisi, berwudu, beristighfar,
dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit hati yang ketiga, qaswah al-qalb atau keras hati. Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang 3 macam hati, yaitu pertama, hati yang sehat, tandanya adalah iman yang kuat dan pengamalan yang konsisten. 2. Hati yang sakit, tandanya adalah adanya keimanan dan ibadah tetapi ternodai dengan keburukan dan kemaksiatan. 3. Hati yang mati, tandanya adalah mengeras dan membatunya hati karena banyak kemaksiatan yang diperbuat. Dari pembagian di atas, kita memahami bahwa keras hati adalah sikap tercela di mana seseorang menutup pikiran dan hatinya akibat dari perilaku keburukan dan kemaksiatan yang telah diperbuat, semisal munafik dan marah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Artinya, dan tidak ada yang mendustakannya hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa, yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang yang dahulu. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Surah Al-Mutaffifin ayat 12-14. Untuk menghindarkan diri dari kerasnya hati, maka kita dapat melakukan beberapa hal yang telah dikatakan oleh Imam Al-Qushairi yang dinukilkan dari Syekh Ibrahim Al-Khawas, yaitu membaca Al-Quran disertai dengan perenungan, mengatur pola makan agar perut tidak kenyang, bangun malam, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada akhir malam, bergaul dengan orang-orang soleh, serta berempati kepada orang lain. Pentingnya menjauhi sikap nifak, marah, dan keras hati tidak hanya berdampak pada hubungan sosial kita, tetapi juga pada kesejahteraan spiritual dan emosional kita sendiri. Dengan mengembangkan rasa empati, kepada para pendengar, demikianlah materi mengenai penyakit hati, nifak, marah, dan keras hati. Semoga materi ini dapat membantu kita semua untuk lebih sadar dan proaktif dalam mengelola emosi serta perilaku kita. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil untuk meninggalkan sikap nifak, marah, dan keras hati adalah langkah besar menuju kedamaian dan kebahagiaan yang lebih besar. Mari kita terus belajar dan saling mendukung dalam perjalanan ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.